مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban ya Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Perkenalkan, saya Ainin Rosidah dari kelas 12A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum yang bertema 5 keutamaan iktikaf di dalam masjid. Iktikaf sebagai amalan di bulan suci Ramadan. Apalagi kita melakukannya dengan khusyuk dan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf sendiri berarti berhenti atau diam di dalam masjid dengan niat semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, karena hukumnya pun sunnah bagi umat Islam. Iktikaf lebih baik atau utamanya dilakukan di dalam masjid, apalagi pada hari terakhir ke-10 bulan Ramadan. Iktikaf harus dilakukan di masjid dan lebih utama dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW yang tercantum pada sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab dan Aisyah. Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah menjemputnya sampai wafat. Nah, untuk lebih jelasnya, 5 keutamaan iktikaf di bulan Ramadan dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Yang pertama, menyambut malam Lailatul Qadar. Ibadah iktikaf memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang punya keutamaan ibadah yang dilakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Ada hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, yaitu hadis nomor 699 tentang permasalahan iktikaf dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwasanya Nabi SAW bisa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri-istrinya beliau beriktikaf setelah beliau wafat, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk yang kedua, menjadi ladang pahala, sebab diamnya di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat terjaga, ia mengisi waktunya dengan sholat, tilawah, zikir, berdoa, dan bermunajat, tadabbur, takafur, atau mengkaji ilmu agama. Bahkan dalam kondisi tidur pun, orang yang beriktikaf mendapat pahala yang besar tidak bisa didapatkan oleh orang tidur di rumahnya, sebab tidurnya itu pun termasuk rangkaian iktikaf sunnah Rasul. Untuk yang ketiga, melaksanakan sunnah Rasul. Iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah sunnah Rasul. Beliau tak pernah meninggalkannya, bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafat Rasulullah beriktikaf dalam 20 hari. Demikian pula istri beliau dan juga para sahabatnya Nabi. Mereka beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan ini, bahkan sepeninggal Rasulullah SAW, istri-istri beliau juga beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, sebagaimana hadis di atas. Untuk yang keempat, meningkatkan khusyuan beribadah. Selama iktikaf, kita akan banyak berdiam diri di dalam masjid dan dikelilingi oleh orang-orang yang juga khusyuk dalam beribadah. Selama kita beriktikaf, kita akan fokus pada bagaimana beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi masalah-masalah keduniawian. Untuk itu, ibadah iktikaf membantu kita untuk bisa melakukan sholat, puasa, dan tadabbur Al-Quran dengan tetap khusyuk dan tumakninah. Untuk yang terakhir atau yang kelima adalah ajang untuk mengevaluasi diri. Evaluasi diri adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia, walaupun itu terhadap dirinya sendiri.
akan sangat mudah kita mengevaluasi diri orang lain. Namun akan sulit jika kita mengevaluasi diri kita sendiri. Evaluasi diri ini seperti proses atau pegangan yang akan membawakan kita mencapai hikmah dan perbaikan diri. Tanpa evaluasi diri, tentu saja manusia akan terjebak dan tersesat karena terbawa hanya oleh diri atau hawa nafsu pribadinya. Nah, singkatnya, iktikaf di bulan Ramadan membantu kita untuk mengevaluasi diri. Dengan iktikaf, kita akan berfokus pada diri kita dan menjauhi sifat sombong dalam Islam dan sombong yang dapat merusak akhlak manusia. Ya, nakal-nakal diberi teguran walaupun siswa yang akan tamat. Rajin-rajinlah membaca Al-Quran, insya Allah kita akan selamat. Sekian kultum dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.